Shalom, selamat pagi. Kita mau siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Mari kita beri yang terbaik. Hanya yang terbaik. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan kami bersyukur kalau hingga saat ini kami masih bisa melihat wajah saudara-saudara kami, wajah teman kami. Kami bersyukur Bapa, kalau hingga saat ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kasih-Mu, untuk menikmati cinta-Mu. Kami bersyukur sekalipun Bapa menghajar kami dengan keras, tapi tidak menyerahkan kami kepada maut. Sebab tongkat dan gadamu adalah penghibur bagi kami. Ketika kami membuka mata pada pagi hari ini, kami dapat merasakan hadir-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan gejolak di hati kami. Hasrat yang begitu menyala, yang begitu berkobar, yang begitu memanas. Rasa cinta seperti api, api yang menghanguskan, api yang membakar. Seketika dibawanya kita ke dalam ruang perjamuan, ruang pesta,
Tuhan, Kau pandangi kami terus-menerus dengan rasa cinta ilahi. Bawa kami Tuhan ke dalam tempat peristirahatan-Mu. Bawa kami Tuhan ke tempat di mana Engkau bersembunyi. Tempat kudus-Mu, gunung kudus-Mu, kemah suci-Mu. Tuhan, kami sayang Tuhan. Teruslah mengalir. Teruslah memenuhi kami, merendam kami. Engkau tahu ya Tuhan, semua keletihan kami, usaha kami, yang tidak menghasilkan apa-apa. Tapi tidak Kau pandang hina kami ya Tuhan. Engkau yang kudus, Engkau yang suci. Biarlah kami terus merasakan cinta-Mu, seperti anak sungai yang mengalir susul menyusul, yang tidak pernah berhenti. Jiwa kami haus. Dan pagi hari ini, bagaikan rusa yang merindukan sungai, memuaskan dahaganya
dari air yang bersumber dari mata air kehidupan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita isi minyak dalam buli-buli kita. Agar ada persediaan cadangan minyak. Ketika mempelai itu tiba, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita. Kenakanlah pakaian pestamu dan jangan berkabung. Karena mempelai itu akan segera tiba. Berdandanlah. Percantiklah. Kenakanlah pakaian yang terbuat dari lenan halus, yaitu perbuatan orang-orang kudus, perbuatan orang-orang suci. Tuhan, ajari kami bagaimana kami selalu tersenyum. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu bersyukur di tengah kesesakan, di tengah tekanan. Sungguh besar pengorbananmu untuk kami. Terlalu dalam Tuhan untuk kami mengerti. Sungguh besar. Sungguh besar cintamu Tuhan. Sungguh besar cintamu.
ketika Bapak, Ibu, dan saya menjadi orang percaya, dan membiarkan Tuhan Yesus tinggal di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Karena Tuhan menginginkan itu. Agar kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua menjadi garam dan terang dunia. Dialah yang memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Dan kita menerimanya begitu saja, tanpa berusaha menjadikan diri kita sebagai garam dan terang. Karena Bapak, Ibu, dan saya dilahirkan sebagai seorang anak. Bukan untuk menjadi seorang anak. Dengan usaha-usahanya, kita memperoleh. Karena untuk itulah kita dijadikan. Bukan melakukan segala sesuatu terlebih dahulu agar kita memperolehnya. Bagian Bapak, Ibu, dan saya adalah memeliharanya agar terang itu terus bercahaya. Dan agar garam itu tidak kehilangan manfaatnya serta fungsinya. Matius 5 ayat 13 berkata bahwa kita adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jika terang Bapak, Ibu, dan saya menjadi padam, dengan apakah kita kembali diterangkan? Jagalah cahayamu, jagalah kasihmu, jagalah hatimu untuk Tuhan. Matius 5 ayat 14 berkata kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ketika Bapak, Ibu, dan saya menyadari untuk apa kita dipilihnya dari semula, agar Bapak, Ibu, dan saya menjadi gambarannya,
untuk serupa dengan anaknya yang tersulung. Dan ketika rohnya menguasai Bapak, Ibu, dan saya, maka terang itu tidak dapat tersembunyi karena keberadaan Kristus yang tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Dua Korintus 4 ayat 6 berkata, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita memperoleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Biarlah terangmu itu terus bercahaya. Jangan hapus senyummu. Sekala air matamu, basuh wajahmu, minyaki rambutmu, dan keluarlah. Karena pengurapan Allah sudah menunggumu. Janganlah kamu berkabung. Agar murka Allah tidak ada dalam keluargamu. Hai umat Allah, bersorak-sorailah, bersukacitalah. Karena sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Pada pagi hari ini, Tuhan, khususnya pelayanmu ini, hambamu ini, hendak berdoa untuk ibu.
Tuhan tahu betapa dalamnya engkau mengasihi Tuhan. Kamu adalah garam dan terang dunia. Karena jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Teruslah mengasihi. Teruslah mengasihi. Teruslah berdoa. Teruslah menyembah. Kiranya kasih Allah Bapa merendam kita semua pada pagi hari ini, agar kita terus untuk menikmati kasih-Nya. Hendaklah kasih-Mu terus bercahaya. Hendaklah kasih-Mu terus menyala-nyala. Mengapa hatimu panas? Mengapa wajahmu muram? Kalau Bapak, Ibu, dan saudara semua berbuat baik, berjaga-jagalah, waspadalah, karena dosa sudah mengintip di depan pintu. Kenakanlah kasut kerelaan itu. Ya. Bila Bapak Ibu datang pada pagi hari ini dengan rasa sakit, entah itu kanker, tumor, benjolan-benjolan, sakit sendi, semangat yang patah, sakit hati, katakan bersama-sama dengan saya.
oleh bilur-bilur Yesus, oleh darah Yesus, dan oleh kasih Bapa. Sakit penyakitku sudah disembuhkan. Yang benjolan-benjolan kempes pada pagi hari ini, yang luka hati pulih pada saat ini, yang putus asa, kehilangan pengharapan, kembali disadarkan bahwa Bapak Ibu adalah garam dan terang dunia. Lelah fisik, hati yang lelah, kembali disegarkan oleh aliran-aliran air kehidupan yang terpancar di dalam hatimu oleh karena keberadaan Kristus di dalam hidupmu. Keangkuhan yang dibangun oleh manusia di dalam nama Tuhan Yesus runtuh pada pagi hari ini. Kerendahan hati, kebajikan, kelembutan, kesetiaan, kesabaran, kedewasaan secara penuh menjadi mahkota Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Dan inilah mahkota kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah suka sekali membuat perjanjian dan salah satunya adalah perjanjian garam dengan bangsa imam-imam secara turun-temurun, juga antara Allah dan keturunan Daud. Perjanjian garam telah diadakan. Garam berbicara tentang urapan, garam mengikat. Perjanjian garam nilainya kekal.
Tidak tahukah kamu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Bapak, Ibu, dan saya adalah bangsa imam, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan menginginkan agar setiap perkataan Bapak, Ibu, dan saya dibubuhi garam. Hendaklah apa yang kita perkatakan senantiasa mengandung urapan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Garam yang kehilangan asinnya adalah gambaran anak Allah yang telah kehilangan urapannya. Markus 9 ayat 50 berkata, garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hatimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadilah berkat, jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu tinggal, dimanapun Bapak Ibu berada. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang.
Karena sebab inilah yang diperintahkan kepada Bapak, Ibu, dan saya, bahwa Tuhan yang telah menentukan kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya kita, Bapak, Ibu, dan saya, membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Buanglah mata serong dan bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, untuk saudara-saudara semua yang tergabung pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hendaklah mata batinmu terbuka untuk melihat kemuliaan Allah yang begitu besar, yang begitu luasnya, yang begitu dalamnya. Ya, mata rohmu terbuka untuk melihat kemuliaan Allah dan setiap kekayaan yang terkandung di dalamnya. Tersingkap, terbuka, tercelikan. Selubung-selubung yang menutup itu disingkapkan. Dan jadilah tenang. Agar terangmu dapat bercahaya. Tuhan sangat sayang kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Ampunilah yang seorang terhadap yang lain. Kasih itu lemah lembut, kasih panjang sabar, kasih rela berkorban, kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Tuhan, ampuni kami. Kalau kami menyalahartikan kasih-Mu,
Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kembali merenungkan beberapa saat perjumpaan Bapak Ibu secara pribadi dengan Tuhan. Secara pribadi. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu kembali mengingat apa yang Tuhan katakan pada saat itu. Dan apa yang Tuhan katakan pada saat ini. Rasakan kasihnya mengalir. Rasakan cinta itu menyala. Karena Tuhan meruntuhkan setiap benteng, setiap dinding yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Surga datanglah pada pagi hari ini. Penuhi kami. Penuhi kami. Ketika Engkau hadir ya Tuhan, atmosfer berubah. Ketika Engkau hadir ya Tuhan, kami merasakan kasih. Ketika Engkau hadir ya Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Saya mendapatkan ada di antara Bapak Ibu yang lambungnya sakit, sakit lambungnya kumat. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Di dalam nama Tuhan Yesus, asam lambungnya turun menjadi normal. Nyerinya hilang. Ya, hilang, saat ini hilang. Sekarang hilang nyerinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagian lambungnya menjadi terasa hangat. Yang perut bagian bawahnya sakit, pegang bagian yang sakit, dan katakan,
Tuhan, saya cinta Tuhan. Yang pundaknya berat, yang pundaknya sakit, lepaskanlah, serahkan kepada Tuhan segala beban hidupmu, beban pelayananmu, beban keluargamu, beban pekerjaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini, ataupun siapapun yang mendengarkan rekaman doa pada pagi hari ini, yang tulang keringnya sakit, suka ngilu, kiranya Tuhan memberikan, menggantikan semangatmu yang patah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi pulih, lepas, menjadi sempurna. Sebab Bapa yang di surga sempurna. Hadapi hari ini dengan penuh pengharapan. Hadapi hari ini dengan penuh senyuman. Sehingga kebaikan Tuhan dilihat oleh banyak orang. Tuhan, saya berdoa untuk anak-anak Allah yang hari ini keluar rumah. Kiranya penyertaan malaikat surga sempurna. Perlindungan surga sempurna mengiringi dan membawa kembali ke rumah dengan selamat, terhindar dari seteru yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tuhan, terima kasih untuk momen pada pagi hari ini, untuk sesi pada pagi hari ini. Hamba sudah selesai berkata-kata pada saat ini, tapi kasih-Mu Tuhan yang terus mengalir, yang terus melimpah, yang terus memenuhi. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin.